Halo saudara-saudara, catatan kehidupan saat ini sedang berada di kampus Ukrida Tanjung Duren. Ukrida punya 3 kampus di Tanjung Duren, di Kebonjeruk atau Jalan Arjuna, dan satu lagi di Kelapa Gading. Nah, saat ini saya sedang berada di depan Kapel Ukrida, sebuah bangunan yang keren baik luar maupun dalamnya. Dan tentunya ini hanya bagian awal dari kunjungan kita ke Ukrida, dan ada banyak hal menarik untuk kita lihat, kita kunjungi dan kita percakapkan. Yuk ikut saya. Ada Pak Denny. Bu Yolanda. Halo, apa kabar Pak Denny Kabar Boy? baik, Bu. Ya, lagi berdoa tadi, Bu. Iya, tadi saya lagi menikmati suasana chapel ini, Pak. Iya. Ngobrol-ngobrol sedikit boleh, Pak? Boleh, boleh. Kita buka masker ya, Iya, soalnya boleh. ya, kita sudah divaksin dan menjaga jarak. Ya, Pak Denny, boleh cerita sedikit, chapel ini udah berapa tahun berada di Wah, ini Ukrida? sekitar 5 tahun. Sudah 5 tahun? 5 tahun, ya. Oh. Jadi ini kita bangun memang di tengah-tengah Ukrida. Jadi sebagai simbol bahwa ibadah itu menjadi pusat daripada pendidikan di Ukrida. Oke, menarik juga ya, sebuah simbol ibadah sebagai pusat. Ya. Memang benar, Pak. Mudah-mudahan, ya setidaknya kalau di Ukrida ada 2 kali ibadah setiap minggunya. Senin dan Jumat ya? Senin dan Jumat, dan juga sekaligus setiap minggu kita juga ada ibadah di sini. Ya. Hari Minggu ada kebaktian di sini Ada juga kebaktian ya? sore ya. Untuk kaum muda atau untuk umum atau mahasiswa? Terbuka untuk umum, tetapi kebanyakan yang hadir orang muda karena dia ibadahnya kontemporer. Kontemporer. Ya. Itu kerjasama dengan GKID 5 betul, Betul, ya Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong, saya kan dulu juga berapa kali diminta memimpin persekutuan kampus, tapi yang datang nggak banyak, Pak. Nah, itu tentu bukan hanya di Ukrida, di mana-mana ya, bahkan di kampus teologi sendiri pun persekutuan itu yang datang nggak begitu banyak. Gimana ya Pak supaya orang tuh mau melihat ibadah itu sebagai bagian dari pendidikan mereka juga? Iya, ini memang sulitnya adalah gini, yang namanya ibadah kan nggak bisa diwajibkan ya. Tapi juga kalau kampus Kristen orang nggak banyak ibadah juga kita merasa kok ada yang salah gitu ya, kok orang nggak sadar dengan ibadah. Nah, kalau untuk mahasiswa, kita memang untuk tahun pertama kita wajibkan datang ibadah. Oke. Ya, tapi setelah tahun kedua kita harap mereka udah belajar, udah menikmati, ya silahkan coba dengan kesadaran sendiri. Ya. Tapi kalau untuk dosen memang kita pendekatannya hanya dengan cara membuat acara yang lebih variatif. Oke. Jadi misalnya sekali waktu kalau di Ukrida kita buat juga ada sharing dari internal dosen sendiri, refleksi kehidupan. Jadi saya tinggal bacakan ayat Alkitab, bawa renungan singkat, lalu kemudian selebihnya salah satu warga Ukrida itu yang sharing tentang apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan itu kelihatannya lebih menarik. Lebih menarik ya, karena memang saya juga beberapa kali mimpin untuk persekutuan dosen dan karyawan. Ini orang pintar semua. Jadi ngomong sama orang yang udah pintar itu kan kadang-kadang lebih sulit gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, di Ukrida sendiri ada persekutuan-persekutuan mahasiswa yang independen nggak? Yang dari luar, seperti mungkin kayak Perkantas atau Navigator? Yang independen nggak ada. Semuanya murni hanya dalam naungan organisasi kemahasiswaan. Tapi kita tetap terbuka kerjasama dengan luar. Oke. Ya, jadi tapi hanya sepanjang mereka jadi tamu atau memberikan pelatihan-pelatihan. Oke. Tapi tetap penyelenggara ibadah maupun acara adalah bagian kerohanian, gitu. Iya. Oke, Pak Denny Boy, thank you. Ini udah boleh datang nih di chapel yang cantik banget ini. Iya. Boleh kita lihat lagi ada boleh, apa aja di Ukrida? Boleh, nanti kalau perlu saya bawa kepada Bu Rektor supaya ditunjukkan lagi hal-hal lain yang mungkin menarik di Ukrida. Kayaknya itu perlu banget. Ya, yuk kita boleh mari. kita ganggu Ibu Rektor ya? Bisa, mari Bu. Mari kita ganggu Ibu Rektor. Selamat siang Bu Rektor.
Ini ada tim dari Catatan Kehidupan GKI Surya Utama. Halo, Bu Wani, selamat siang. Iya, senang ketemu. Aduh, cantik sekali ini Bu Rektor. Bu, kita boleh nggak ngobrol-ngobrol untuk mengenal Ukrida lebih dekat? Oh, silakan dengan senang hati. Oke, baik. Kita boleh mau ngobrol di sini atau kita mau ke junction yang baru, Bu? Boleh di junction aja kali ya. Junction aja Lebih ya. nyaman ya. Oke, siap. Yuk, silakan Bu, Ibu duluan. Halo sahabat catatan kehidupan, saat ini saya berada di Junction Ukrida, sebuah tempat yang keren banget sih kalau menurut saya, instagramable lah gitu. Tapi yang lebih keren lagi bukan soal tempatnya, tapi sudah bersama dengan saya Rektor Ukrida, saat ini Dr. Wani sudah siap untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Halo Dok, selamat siang. Selamat siang Bu Yolanda. Ya, terima kasih untuk waktunya nih, udah kita boleh datang. Tadi juga diajak makan dulu dan sekarang boleh ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rektor yang pastinya sangat sibuk ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal menjadi rektor, sejak tahun berapa Dok jadi Rektor Ukrida? Saya menjadi rektor sejak Januari 2020. Tepat sebelum pandemi. Betul sekali. 2 bulan kemudian pandemi. 2 bulan kemudian pandemi ya, makanya sangat saat itu saya mengenal Dr. Wani melalui webinar-webinar tentang pandemi gitu. Dr. Wani, apa tantangan terbesar saat itu ketika pandemi dimulai? Ya, kita sebenarnya agak syok juga ya, baru mulai menata, tahu-tahu langsung lockdown begitu. Tapi pembelajaran kan harus tetap berlangsung. Nah, itu kita berinteraksi banyak hal lah di situ, berproses sehingga akhirnya semua bisa kita lakukan. Pembelajaran tetap bisa berjalan, dosen-dosen juga bisa melakukan aktivitasnya dengan pembelajaran secara online begitu. Itu suatu yang sangat tidak diduga gitu. Tidak diduga. Sempat nyesel nggak Dok waktu itu? Aduh, kenapa jadi rektor di saat ini gitu? Ya, enggak. Saya enggak menyesal tentunya ya, tapi justru saat itu merupakan suatu momentum bagaimana saya harus melakukan sesuatu dengan memberikan yang terbaik di saat-saat yang sulit seperti itu ya. Kita ya berinovasi, melakukan segala sesuatunya sehingga mahasiswa yang terdampak pun tidak merasakan dampak yang sangat besar untuk proses pembelajaran mereka. Itu menarik tadi dokter bilang berusaha memberikan yang terbaik. Ini berarti dokter tidak memahami jabatan sebagai rektor itu sebuah pekerjaan aja, tapi suatu pelayanan, begitu ya Dok ya? Ya. Ya, menurut saya apapun sih sebenarnya pekerjaan yang diberikan tanggung jawab ke kita itu pelayanan ya yang harus kita lakukan, karena kalau kita menganggap itu sebagai pelayanan tentu ada nilai lebih yang memang effort yang harus kita keluarkan untuk bisa memberikan yang terbaik dalam rangka melayani tentunya. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin Ukrida nih ya, tadi udah ngomongin soal panggilan Dr. Wani sebagai rektor. Ukrida itu sendiri Dok, di sekitar sini banyak banget kampus yang juga tidak kalah tersohor. Apa sih kelebihan Ukrida sebagai sebuah perguruan tinggi di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari banyaknya prodi dan sebagainya tentu tidak berbeda jauh. Tetapi yang kita mau punya misi tertentu adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Kristiani itu sehingga produk lulusan kita tuh saat lulus itu memiliki karakter yang benar-benar memiliki karakter pemimpin untuk bisa berdampak secara luas bagi masyarakat dan lingkungannya tentunya. Jadi kalau bisa diberikan gambaran ya sebagai garam dan terang dimanapun mereka berada. Nah, itu misi kita sebenarnya. Itu misi dari Ukrida ya, jadi mencetak lulusan berjiwa pemimpin yang punya nilai-nilai Kristiani dan berdampak.
Gimana caranya dok? Karena gini, kalau sekolah Kristen, murid itu siswa bisa diwajibkan ikut pelajaran agama dan sebagainya. Kalau perguruan tinggi kan tidak bisa kita memaksa atau mewajibkan mahasiswa. Gimana itu bisa dicapai misi tersebut? Misi tersebut bisa kita capai tentu melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang terstruktur yang masuk ke dalam kurikulum, itu ada. Lalu yang impact-nya yang besar menurut saya adalah dari role model, dari setiap dosen ataupun staf karyawan yang melayani mereka, yang melayani mahasiswa. Nah, dari kehadiran role model yang terbentuk itulah keluar nilai-nilai Kristiani yang akan menjadi bagian daripada proses pembelajaran bagi mahasiswa kami. Dan juga pembentukan karakter mereka, ya, betul, gitu ya. Membentuk karakter. Tapi dosen dan staf di sini tidak semuanya beragama Kristen, betul kan ya, dok? Betul. Nah, itu gimana tuh, dok? Tapi misi yang kita turunkan adalah nilai-nilai Kristiani. Seperti kasih, bagaimana kita saling mencerahkan, bagaimana kita saling membangun satu sama lain, menguatkan kebersamaan. Nah, itu nilai-nilai yang kita turunkan, di samping juga bagaimana kita menjadi seorang yang melayani dengan hati, tekun dan tangguh begitu ya, tidak mudah menyerah. Nah, nilai-nilai itu semua yang kita turunkan ke seluruh karyawan, dosen, dan itu yang menjadi model nanti buat mahasiswa kita. Itu remanya ya, yang bagi betul. Mahasiswa dirasakan. Oke, nah dok, ini tadi kita udah sempat ngomong soal tantangan di saat pandemi, tapi kalau tantangan secara umum di dalam hal dunia pendidikan, apa tantangan terbesar Ukrida saat ini? Ya, tantangan terbesar Ukrida kalau kita lihat di era sekarang ini, di mana era digitalisasi itu sangat luas dan kita tahulah tidak ada yang tidak menggunakan gadget sekarang ya. Nah, proses pendidikan atau pembelajaran tentu tidak boleh terhilangkan dari sosok role model tadi, sehingga tidak bisa fully digantikan oleh model-model pembelajaran yang mau belajar dari gadget, YouTube dan sebagainya. Nah, itu harus kita bisa masuk melalui figur dosen yang menjadi role model, sehingga touch nilai-nilai atau karakter yang ada itu tersampaikan, dan kehadiran Kristus tuh bisa terasakan gitu loh di dalam keseharian proses pembelajaran. Nah, itu yang menjadi tantangan di era digitalisasi saat ini. Iya, saya sempat membaca bahwa salah satu profesi yang bisa digantikan oleh robot nanti adalah dokter. Karena untuk bedah itu bisa digantikan oleh robot yang sudah dikomputerisasi. Tapi sebetulnya kan kita ke dokter tuh juga perlu assurance ya. Betul. Perlu dihibur, dikuatkan, ditenangkan, bukan cuma diobati. Gitu ya. Jadi human touch itu sebetulnya sangat penting, dan itu yang membentuk karakter, bukan hanya mentransfer ilmu. Bukan hanya knowledge ya. Betul. Artinya. Ya, proses belajar itu kan suatu pengalaman yang membangun diri kita sebagai manusia. Nah dok, ini kan kalau ngomong kenapa sih Ukrida punya prinsip nilai-nilai kekristenan, karena Ukrida memang Universitas Kristen milik Gereja Kristen Indonesia nih, milik GKI. Relasi Ukrida dengan GKI sendiri bagaimana dok kerjasamanya? Nah, kerjasamanya dengan GKI selama ini sangat baik ya, karena kita memang banyak difasilitasi oleh sinode. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dalam hal ini dari segi Ukrida sendiri untuk meningkatkan proses pembelajaran, tentunya meningkatkan akmas daripada dosen ataupun penelitian yang harus dilakukan, itu banyak dilakukan kerjasama dalam hal pemberian konseling ataupun kebutuhan-kebutuhan bagi para pendeta yang menginginkan pembinaan khusus terkait untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan untuk konseling. Nah, itu kita banyak sudah melakukan hal itu. Lalu dari segi untuk
jemaat kita banyak berkontribusi di dalam hal pemberian beasiswa bagi anak-anak jemaat GKI yang memerlukan pendidikan tetapi dari segi finansial belum memadai. Itu kita masuk di ranah tersebut. Ya, di Clement Suleman Scholarship Fund. Ya. Dan itu juga sebetulnya timbal balik karena warga GKI juga diminta untuk turut mengisi dana tersebut ya dok ya. Nah tadi bicara soal pendeta GKI banyak yang dapat training konseling, psikologi, basic itu. Ada juga program master ya khusus ya dok ya untuk manajemen gereja. Betul, jadi kita saat ini ada program Magister Manajemen di mana di dalamnya salah satu konsentrasinya adalah manajemen gereja. Nah ini bisa kita lakukan kontribusi yang luas buat bagi para pendeta tentunya yang mau. Itu jangan-jangan cuma ada di Ukrida aja di seluruh Indonesia? Saat ini saya tahunya demikian. Iya, wah ini unik ya, satu-satunya program master untuk manajemen gereja. Jadi ini bukan hanya untuk pendeta, tapi mungkin juga untuk penatua atau orang-orang yang memang terpanggil untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Betul sekali. Oke, nah dok, kira-kira nih sekarang kita boleh nggak sih lihat-lihat, karena kayaknya Ukrida ini banyak tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Wah, dengan senang hati sekali. Bu Yolanda, silahkan. Oke. Sangat senang hati. Iya, kalau gitu terima kasih dok udah boleh ditanya-tanya. Yuk kita lihat-lihat ya sekarang ya dok ya. Sip. Sekarang kita ada di ruang budaya atau kita sebutnya Lounge Ukrida. Tempat ini adalah tempat untuk dosen ataupun karyawan mungkin mau belajar, menenangkan diri, misalnya lagi sibuk ingin konsentrasi belajar dan juga diskusi bisa dilakukan di sini. Jadi ini junction orang dewasa. Iya. Jadi junctionnya buat para dosen untuk hangout dan sebagainya gitu ya. Ini ngomong-ngomong ini unik sekali nih. Ini apa ini? Ya, ini karya dari karyawan Ukrida dan dosen dan mahasiswa juga. Oh, kolaborasi. Jadi kolaborasi. Jadi ini dibuat dari stocking, stocking dan pakai ornamen yang Jepang begitu ya, dibuat untuk mempercantik ruangan. Mempercantik ruangan ya. Bagus. Saya jadi ingat waktu zaman sekolah dulu belajar prakarya. Bukannya bilang ini kayak prakarya sih, tapi ini kerajinan tangan seperti itu. Ya, jadi selama pandemi tempat ini juga dipakai untuk syuting karena kan tidak ada banyak kegiatan dan semuanya serba online, butuh venue yang bagus juga. Jadi dipakai untuk beberapa kegiatan begitu. Oh, oke. Ya. Ini boleh nggak kalau GKI Surya Utama sekali-sekali pinjam di sini buat syuting? Boleh. Ya, boleh. Shameless. Saat ini kita ada di ruang berkebutuhan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ruangan ini sebenarnya tercipta dari hasil pemikiran dosen di Ukrida bekerja sama dengan dosen BINUS melihat anak berkebutuhan khusus khususnya anak Down syndrome. Nah, istilahnya sulit untuk memahami beberapa pelajaran kognitif, misalnya dari segi bagaimana cara mereka mendengar dan bereaksi terhadap sesuatu, bagaimana mereka memahami apa yang mereka lihat, dan bagaimana mereka ingin mengembangkan motorik atau istilahnya pergerakan dari anak Down syndrome tersebut. Seperti itu.
Nah, di sini apa yang akan mereka lakukan? Ini ada pencet tombolnya, boleh dipencet? Jadi ada sebenarnya ruangan ini terdiri dari 4 aspek yang kita lihat, yang istilahnya dalam hal ini anak berkebutuhan khusus Down syndrome itu yang dirasa perlu ditingkatkan. Di sana ada panel auditori, ini panel Sensor. istilahnya untuk ininya lah, visualnya, itu motorik, di sini mimik. Nah, jadi 4 hal itu yang ingin kita lihat sebenarnya untuk bagaimana caranya kita meningkatkan masing-masing bagian dari anak berkebutuhan khusus Down syndrome seperti itu. Oke, kalau motorik tuh ngapain? Nah, jadi di situ ada beberapa tombol. Jadi ketika kita pencet tombolnya akan berpindah dan mengeluarkan suara. Nah, jadi anak Down syndrome itu diharapkan bisa mengikuti nyalanya lampu seperti itu. Diharapkan bisa menambah istilahnya memorik mereka dan sensorik mereka untuk menekan tombol-tombol yang menyala seperti itu. Oke. Kalau ini menampilkan informasi-informasi seperti nama buah, hewan, benda, dan lain sebagainya. Mungkin jadi muncul informasi-informasi nama buah seperti itu. Jadi diharapkan seperti istilahnya supaya nanti anaknya nggak bosan istilahnya dengan pelajaran kognitif atau formal yang ada di sekolahnya. Seperti itu. Kalau mimicking itu seperti apa? Mimicking itu kita sebenarnya ingin menirukan. Jadi kan anak Down syndrome itu kesulitan untuk menirukan kata-kata atau huruf seperti itu. Nah, harusnya sih, tapi belum disetting. Belum disetting. Oke, baik-baik. Bisa sih. Nah, kalau satu lagi itu yang audio. Jadi nanti ada lagu ketika dipencet, ada lagu yang berputar. Anak diharapkan bisa mengikuti lagu tersebut seperti itu. Oke, menarik sekali. Ini untuk anak dengan Down syndrome untuk usia berapa saja? Sebenarnya dari penelitian yang udah kita lakukan, sebenarnya tidak ada batasan usia, tapi kita ngelihat dari IQ-nya. Range IQ-nya itu dari 30 sampai 50 seperti itu. Baik. Dan ini free ya untuk masyarakat ya, jadi bisa siapa dipakai. saja boleh datang. Oke, terima kasih banyak Pak Ade untuk diperlihatkan ruangan ini. Terima kasih. Halo Pak Bagio. Halo juga Ibu, apa kabar? Kabar baik. Ini kita ada di Galeri Investasi. Ya, betul. Saya pernah ke galeri lukisan, galeri investasi nggak pernah. Apa sih itu Pak, galeri investasi? Jadi, galeri investasi ini adalah hasil kerjasama antara 3 pihak. 1 Bursa Efek Indonesia, 2 perusahaan sekuritas, 3 kampus. Ya, kebetulan Ukrida. Nah, perusahaan sekuritas yang kami sekarang kerjasama adalah Sukor Sekuritas. Galeri investasi ini fungsinya itu buat edukasi pasar modal. Oke. Ya, buat edukasi pasar modal. Nah, itu gimana cara edukasinya? Orang datang ke sini lalu nanya-nanya atau gimana? Jadi, edukasi pasar modal itu bisa dari berbagai bentuk, gitu kan. Kami bisa datang ke lokasi, misalnya ke sekolah, misalnya ke masyarakat umum, ataupun masyarakat umum juga bisa datang ke sini. Oke. Ya, bisa datang ke sini terkait bertanya pasar modal. Konsultasi keuangan lah, Konsultasi keuangan, ya. Cara investasi bagaimana dan seterusnya bisa. Nah, itu ada biayanya Pak. Kalau misalnya nih saya mau belajar investasi saham terbaik di mana, ada biayanya? Nggak ada, free. Free? Ya, Oke, free. ini jadi bentuk pelayanan bagi Bentuk masyarakat. pelayanan masyarakat seperti itu. Wow, luar biasa, menarik sekali. Ini informasi yang mungkin pasti menarik bagi banyak orang. Terima kasih Pak Bagio, kami sudah boleh bertanya-tanya. Sukses ya Pak. Silakan, setiap waktu kapanpun kami tunggu. Kalau pengen Kesini, ya? belajar investasi, ya belajar pasar modal lah. Tidak hanya itu, boleh, siap. Ya, kami siap membantu. Dan ini sebuah pesan bahwa kalau bicara soal investasi bukan soal kita sekedar cari cuan memperkaya diri sendiri, tapi kita mau membangun bangsa, gitu kan ya Pak? Betul, setuju. Tos dulu dong Pak.
Saudara-saudara, Ukrida saat ini sudah berusia 50 tahun. 50 tahun sudah Ukrida berada di bumi pertiwi, dan tentunya tidak sedikit lulusan Ukrida yang telah menjadi bagian yang membanggakan dari bangsa kita, baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Tetapi satu hal yang paling membanggakan dari percakapan hari ini dengan Dr. Wani sebagai Rektor Ukrida saat ini adalah kesetiaan Ukrida dalam komitmennya sebagai institusi pendidikan berdasarkan nilai Kristiani. Saudara-saudara, saat ini banyak perguruan tinggi atau institusi pendidikan berdasarkan agama. Tapi itu semua hanya menjadi nama atau cap saja, tidak ada nilai-nilai agama di dalamnya. Atau sebaliknya, berdasarkan agama dan akibatnya menjadi sangat keras dan mendidik anak-anak didiknya, mahasiswanya menjadi orang-orang yang fanatik dan juga eksklusif. Tetapi Ukrida memahami kekristenan bukan hanya sekedar identitas agama, tapi nilai-nilai kasih dan juga kemanusiaan. Semoga dengan demikian para lulusan Ukrida dan juga tentunya Civitas Academy termasuk dosen, staf, karyawan, semuanya boleh menjadi bagian dari proses pembangunan karakter bangsa, boleh menjadi bagian dari cinta kasih Tuhan di tengah bangsa kita Indonesia.